Hai, halo Sobat Pejuang Nip, selamat datang kembali di channel kita bersama, channel Purap Official. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama mengenai soal dan pembahasan cara cepat penyelesaian penarikan kesimpulan. Soal ini merupakan salah satu tipe soal yang sering sekali muncul dalam ujian seleksi kompetensi dasar CPNS beberapa tahun yang lalu. Soalnya seperti ini. Yang pertama, semua kambing pemakan rumput, sebagian hewan adalah kambing. Kesimpulan yang sesuai dari pernyataan di atas adalah A. Semua hewan pemakan rumput adalah kambing. B. Semua hewan pemakan rumput. C. Sebagian kambing pemakan rumput. D. Kambing yang bukan pemakan rumput bukan termaksud hewan. E. Sebagian kambing tidak memakan rumput. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, yang harus Sobat Pejuang Nip ketahui bahwa ketika ada dua pernyataan, kalau di istilah bahasanya disebut premis ya. Ketika ada dua pernyataan seperti ini, maka yang harus kita ketahui adalah kita cari dulu persamaannya ya. Persamaan pernyataan pertama dan persamaan pernyataan kedua ya. Persamaan-persamaan tersebut harus kita eliminasi ya. Jadi pernyataan pertama itu kan ada kambing. Pernyataan kedua juga ya, yang saya tandai dengan huruf berwarna merah ya, itu dihilangkan. Nah, yang tersisa dari pernyataan pertama adalah pemakan rumput ya. Semua pemakan rumput. Kemudian yang kedua adalah sebagian hewan. Nah, ketika ada pernyataan yang terdiri dari semua dan sebagian, maka di kesimpulannya yang diambil adalah sebagian ya. Jadi kita bisa memilih sisa kata yang ada setelah kita eliminasi adalah sebagian hewan adalah pemakan rumput. Jadi jawaban yang tepat adalah B ya, sebagian hewan pemakan rumput. Nah, dari soal ini kita bisa mengambil beberapa poin yang menjadi kunci penyelesaian, yaitu yang pertama, dalam hal cara penarikan kesimpulan, pada umumnya yang perlu diperhatikan adalah dengan cara menghilangkan kata yang sama pada kedua pernyataan ya. Ini kunci pertama yang perlu diingat. Yang kedua, jika ada pernyataan semua dan sebagian, maka kesimpulannya diambil adalah sebagian. Yang ketiga, jika ada pernyataan yang menggunakan kata sementara, itu artinya atau persamaan katanya itu adalah sebagian, beberapa, atau tidak semua ya. Jadi ketika dibilang sementara itu artinya dalam pikiran kita berpikir bahwa ini artinya sebagian, beberapa, atau tidak semua ya. Dan yang keempat yang perlu kita perhatikan dalam penyelesaian soal-soal pengambilan kesimpulan adalah kita harus tetap menggunakan logika berpikir dalam menjawab soal. Oke, Sobat Pejuang Nip, ingat dan paham dulu keempat kunci penyelesaian soal ini. Dan kita lanjut ke nomor kedua. Semua kertas gambar sangat berguna. Sebagian yang sangat berguna harganya mahal. Kesimpulan yang sesuai adalah, nah, dengan soal seperti ini kita bisa melihat bahwa ada dua kata atau gabungan kata yang sama di pernyataan pertama dan pernyataan kedua ya, yaitu sangat berguna ya. Jadi itu saya tandain dengan tulisan berwarna merah. Nah, pada soal di ujian nanti tidak akan ada warna seperti ini ya. Jadi memang ini melatih Sobat Pejuang Nip untuk memang bisa secara teliti dan selektif menentukan mana kata yang bisa dieliminasi ya. Nah, kesimpulan yang sesuai adalah A. Semua kertas gambar harganya mahal. B. Semua kertas yang harganya mahal adalah kertas gambar. C. Sebagian kertas gambar harganya mahal. D. Kertas yang mahal sangat berguna. E. Semua kertas gambar yang harganya mahal tidak berguna. Ketika ada pernyataan atau jawaban seperti ini, kan tadi kita sudah mengeliminasi sangat berguna ya, sangat berguna. Ketika ada jawaban yang masih menggunakan kata sangat berguna, maka kata itu harus kita eliminasi ya. Jadi jawaban D yang menggunakan sangat berguna kita eliminasi. Kemudian jawaban E yang tidak berguna juga kita eliminasi. Nah, sisa nih jawaban A, B, dan C ya. Semua kertas gambar harganya mahal. Semua kertas yang harganya mahal adalah kertas gambar. Atau C, sebagian kertas gambar harganya mahal ya. Nah, di soal menggunakan kata semua untuk pernyataan pertama dan sebagian untuk pernyataan yang kedua. Maka sesuai dengan kunci penyelesaian tadi, kita ambil kata yang benar adalah apa? Tepat sekali, sebagian ya, sebagian. Sisa
pernyataan yang tidak kita coret atau tidak kita eliminasi apa? Sebagian kertas gambar ya, harganya mahal. Jadi jawaban yang benar adalah C ya, sebagian kertas gambar harganya mahal. Bagaimana Sobat Ujung Nip? Mudah bukan? Oke, biar lebih paham lagi kita lanjut ke nomor 3 ya. Semua apoteker adalah profesional, semua penghuni perumahan adalah apoteker. Jadi, nah di sini saya sudah menandakan kata apoteker itu ditandain merah ya, berarti itu adalah kata yang harus kita eliminasi. Berikut adalah pilihan jawabannya. A. Semua yang profesional bukan penghuni perumahan. B. Semua penghuni perumahan adalah profesional. C. Sebagian profesional adalah penghuni perumahan. D. Sebagian apoteker bukan penghuni perumahan. E. Semua yang tidak profesional adalah penghuni perumahan. Ketika kita meliminasi kata apoteker di dua pernyataan di atas, maka ketika ada jawaban atau pilihan jawaban yang memuat kata apoteker, langsung kita eliminasi ya. Jadi misalnya tuh jawaban D, ada sebagian apoteker, langsung dieliminasi karena memang sudah kita tidak pakai lagi ya. Kemudian ini tersisa nih ya, ada 4 pernyataan yang kita pilih ya. Gampang, tadi saya bilang apa, ketika ada 2 pernyataan, ada semua dan sebagian, maka kita ambil sebagian. Nah ini 2 pernyataannya menggunakan kata semua ya, maka kesimpulannya harus semua. Benar sekali, semua. Kemudian sisa kata yang tidak kita coret yang warnanya hitam, semua penghuni perumahan ya adalah profesional. Jadi jawabannya tuh semua penghuni perumahan adalah profesional. Jawaban yang benar adalah B. Benar sekali ya, semua penghuni perumahan adalah profesional. Bagaimana Sobat Pejuang Nip? Semakin jelas bukan? Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya ya. Soal nomor 4. Semua ikan adalah hewan, beberapa ikan berduri. Jadi kesimpulannya adalah A. Semua ikan berduri. B. Semua hewan adalah ikan. C. Sebagian ikan bukan hewan. D. Semua yang berduri adalah ikan. E. Sebagian yang berduri bukan hewan. Tadi sudah saya jelaskan bahwa untuk menyelesaikan soal seperti ini kita eliminasi 2 kata yang sama dari pernyataan. Di sini ikan ya, saya sudah tandain dengan tulisan merah biar Sobat Ujang Nip lebih paham. Ikan ini kita eliminasi, sisanya semua adalah hewan dan beberapa berduri ya. Nah, supaya kita lebih cepat menentukan jawabannya, kita lihat nih ya, kalau ada pilihan jawaban yang masih memuat kata ikan, itu kita langsung eliminasi. Itu merupakan pernyataan yang tidak sesuai ya, jadi itu bukan kesimpulannya. A, B, C, D itu bukan kesimpulannya, jadi kesimpulannya adalah E. Sebagian yang berduri bukan hewan ya. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Nomor 5 ya. Jika merasa lapar maka harus makan. Jika makan maka perlu mencuci tangan. Jadi kesimpulannya adalah A. Sebagian yang makan merasa lapar. B. Semua yang mencuci tangan tentu lapar. C. Semua yang mencuci tangan tidak lapar. D. Semua yang merasa lapar mencuci tangan. E. Sebagian yang merasa lapar mencuci tangan. Nah, di pernyataan yang ada pada soal jika merasa lapar maka harus makan dan diikuti dengan kata jika makan ya. Maka di sini yang harus kita pikirkan atau kita tentukan terlebih dahulu adalah kesimpulannya harus berawal dari kata semua ya. Karena dia tidak ada pembatasan ya. Jika merasa lapar, jika makan, maka kesimpulannya harus diawali dengan kata semua. Otomatis jawaban A dan E itu udah salah ya. Kemudian karena kata makannya udah kita eliminasi, maka yang tersisa adalah merasa lapar dan perlu mencuci tangan. Jadi jawaban yang benar adalah semua yang merasa lapar mencuci tangan. Jawabannya D ya. Jawabannya D, bukan E. Ada beberapa peserta juga pada pembelajaran sebelumnya sempat berdebat ya. Mereka membuat keputusan bahwa ini harus sebagian nih, karena pada kehidupan nyata itu sebagian orang yang lapar itu kalau dia mau makan dia harus cuci tangan gitu ya. Nah, di soal ini dia tidak menggunakan logika yang ada pada kehidupan nyata ya. Itu. Jadi dia menggunakan logika sesuai soal. Jadi karena di soal itu merasa lapar perlu mencuci tangan dan tidak ada pembatasan, maka jawaban yang benar adalah D ya. Semua yang merasa lapar mencuci tangan. Oke. Soal berikutnya soal nomor 6.
Semua ilmuwan mempunyai wawasan yang luas. Duhita adalah ilmuwan yang kurang suka membaca. Maka kesimpulannya adalah A. Duhita seorang ilmuwan yang tidak suka memiliki wawasan yang luas. B. Semua ilmuwan kurang suka membaca. C. Walaupun kurang suka membaca, Duhita memiliki wawasan yang luas. D. Membaca tidak menambah wawasan seorang ilmuwan. Atau E. Membaca adalah kegiatan utama seorang ilmuwan. Dan jawabannya adalah C. Walaupun kurang suka membaca, Duhita memiliki wawasan yang luas. Mengapa pilihan jawabannya jatuh pada C? Sama seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, maka ketika kita menemukan dua pernyataan, yang harus kita lakukan apa? Ya, tepat sekali, kita menghilangkan kata yang sama dari pernyataan yang satu dengan pernyataan yang kedua. Di pernyataan pertama ada kata ilmuwan ya, yang saya sudah tandai dengan kata berwarna merah ya, tulisan berwarna merah. Begitu juga di pernyataan kedua. Jadi ilmuwan ini kita coret ya. Otomatis ketika di pilihan jawaban ada kata ilmuwan, kita bisa mengeliminasinya langsung ya. Artinya kita coret dan itu bukan merupakan jawaban yang benar ya. Kita lihat jawaban A ada kata ilmuwannya, itu bukan merupakan jawaban yang benar. B juga. Kemudian kalau C itu kata ilmuwannya tidak ada ya, jadi kita simpan dulu. D ada kata ilmuwan, E ada kata ilmuwan ya. Jadi memang jawaban yang benar itu walaupun kurang suka membaca, Duhita memiliki wawasan yang luas. Pembuktian lainnya adalah kita lihat tuh kata yang tersisa yang tulisannya warna hitam ya. Dari pernyataan pertama itu kan mempunyai wawasan yang luas. Pernyataan yang kedua kan Duhita kurang suka membaca. Jadi ini kalau digabungkan jawabannya C ya, walaupun kurang suka membaca, Duhita memiliki wawasan yang luas. Oke, bagaimana Sobat Pojok Nips? Sudah paham? Mudah-mudahan soal ini bisa dipahami ya, karena di belakang akan ada soal-soal yang agak berbeda gini cara penyelesaiannya. Soal berikutnya, soal nomor 7. Semua pantai berada di pinggir laut. Sebagian pantai memiliki pemandangan yang indah. Kesimpulan yang sesuai adalah A. Beberapa pantai yang memiliki pemandangan indah tidak berada di pinggir laut. B. Sebagian pantai yang tidak berada di pinggir laut memiliki pemandangan yang indah. C. Sebagian pantai yang memiliki pemandangan indah tidak berada di pinggir laut. D. Semua pantai yang berada di pinggir laut memiliki pemandangan yang indah. E. Sebagian pantai yang berada di pinggir laut memiliki pemandangan yang indah. Maka jawaban yang tepat adalah E. Nah, kenapa jawabannya E? Ketika kita menemukan soal dan pilihan jawaban seperti ini, maka teknik eliminasi pernyataan yang sama kita tidak bisa lakukan ya, walaupun di sini ada kata yang sama, pantai ya. Kita tidak bisa lakukan, maka kita harus berpikir seperti ini ya. Dua pernyataan yang ada pada soal harus kita gabungkan. Ya, jelas? Setelah kita sudah punya konsep seperti itu, kita lihat dulu kata awal di dua pernyataan. Awalnya untuk yang pertama semua pantai ya, itu kata semua, dan kata berikutnya yang warna biru sebagian pantai ya. Berarti kesimpulannya harus berawal dari kata sebagian, benar? Kemudian diikuti kata pantai berada di pinggir laut dan dilanjutkan dengan memiliki pemandangan yang indah. Jadi jawaban yang benar adalah E. Jika Sobat Pejuang NIP masih bingung, Sobat Pejuang NIP bisa mengecek satu persatu jawaban yang lain ya. Jawaban B misalnya ya, sebagian pantai yang tidak berada di pinggir laut memiliki pemandangan yang indah ya. Nah, kalau dilihat dari pernyataan awalnya, sebagian pantai yang tidak berada di pinggir laut ini bertentangan dengan narasi awal yang tulisan merah ya, semua pantai berada di pinggir laut ya. Jadi memang jawabannya salah. Begitu juga dengan C, sebagian pantai yang memiliki pemandangan indah tidak berada di pinggir laut. Pada kenyataannya pernyataan yang merah itu kan semua pantai berada di pinggir laut ya. Jadi C juga salah, begitu juga D, begitu juga A. Jadi memang jawaban yang tepat dan sesuai dari kesimpulan soal ini adalah E. Sebagian pantai yang berada di pinggir laut memiliki pemandangan yang indah. Soal berikutnya, soal nomor 8. Semua apoteker adalah sarjana, sementara apoteker adalah seorang penanggung jawab apotik. Jadi, kesimpulan yang sesuai adalah A. Sementara penanggung jawab apotik adalah sarjana. B. Sementara sarjana adalah apoteker. C. Sementara penanggung jawab apotek adalah apoteker. D. Semua penanggung jawab apotek adalah sarjana. Dan E. Semua apoteker adalah sarjana dan penanggung jawab apotek. Nah, di sini ada kata semua dan sementara ya. Untuk perlu diketahui oleh Sobat Pejuang NIP sekalian, sementara itu sama dengan sebagian atau beberapa ya. Jadi itu udah jelas pemahamannya. Nah,
Strategi penyelesaiannya tetap sama ya, kita hilangkan dua kata yang sama di pernyataan pertama dan pernyataan kedua, yaitu kata apoteker yang ditulis dengan warna merah ya tulisannya, itu kita udah eliminasi. Begitu juga dengan pilihan jawabannya yang masih ada kata apotekernya, itu langsung kita anggap sebagai jawaban yang salah ya. Di sini jawaban B, C, dan E itu ada kata apotekernya, kita langsung eliminasi. Sementara jawaban yang D sama B itu, jawabannya D sama A itu tidak ada kata apotekernya ya. Tapi kita lihat lagi ya kata yang tersisa setelah kita eliminasi kata apotekernya. Sarjana adalah seorang penanggung jawab apotik, atau kita balik lagi, penanggung jawab apotik adalah seorang sarjana. Nah, di sini kita harus pakai kesimpulannya dengan kata awal sementara, maka jawaban yang benar adalah tepat sekali. A. Sementara penanggung jawab apotek adalah sarjana. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya, nomor 9. Semua pengarang mengarang dengan komputer, sebagian pengarang mengarang cerita novel. Pernyataan yang sesuai dengan pernyataan di atas adalah, ya kesimpulannya ya maksudnya ya. A. Tidak semua pengarang mengarang cerita novel dan tidak menggunakan komputer. B. Tidak semua pengarang mengarang cerita novel namun menggunakan komputer. C. Pengarang yang tidak menggunakan komputer tidak mengarang cerita novel. D. Sebagian pengarang mengarang cerita novel dan dengan tidak menggunakan komputer. E. Tidak semua pengarang mengarang dengan komputer. Untuk soal ini, kalau melihat dari pilihan jawabannya, rupanya dia menggunakan kata pengarang, komputer ya, cerita novel. Jadi memang tidak ada kata yang dieliminasi ya. Nah, kalau soal seperti ini kita tetap menggunakan logika dengan memperhatikan pernyataan yang ada pada narasi soal di awal ya. Sekarang kita bisa cek satu persatu ya, yang A ya. Tidak semua pengarang mengarang cerita novel. Ini sesuai ya, sebagian pengarang mengarang cerita novel ya, sesuai. Dan tidak menggunakan komputer. Nah, ini pernyataan yang salah karena semua pengarang menggunakan komputer. Nah, jawaban yang B, tidak semua pengarang mengarang cerita novel. Benar ya, karena tadi di atas kan sebagian pengarang mengarang cerita novel ya, berarti tidak semua atau sebagian, benar. Namun menggunakan komputer. Nah, ini sesuai nih, menggunakan komputer karena pernyataan awal semua pengarang mengarang dengan komputer. Jadi jawaban yang benar adalah B, tepat sekali ya. Kita tidak perlu lagi mengecek C, D, dan E karena memang itu akan memakan waktu yang lama. Tapi sebagai pembelajaran, kalau misalnya Sobat Pujang ini pengen tahu, saya berikan satu contoh ya. Untuk jawaban D kita cek apakah sesuai atau tidak. Sebagian pengarang mengarang cerita novel. Ya, cocok ya. Sebagian pengarang mengarang cerita novel dengan tidak menggunakan komputer. Nah, ini pernyataan yang salah. Karena semua pengarang itu mengarang dengan komputer. Jadi memang jawabannya sudah sesuai dengan yang kita temukan tadi, B ya. Soal berikutnya, soal nomor 10. Sebagian penyanyi ada pada kedudukan utama. Semua yang ada pada kedudukan utama mendatangkan ketenaran nama. Pernyataan yang tidak sesuai dengan pernyataan di atas adalah A. Semua penyanyi yang tenar tidak ada pada kedudukan utama. Sebagian penyanyi mempunyai nama yang tenar. Tidak semua penyanyi ada pada kedudukan utama. Tidak semua penyanyi namanya tenar, atau E. Semua penyanyi yang tidak tenar tidak ada pada kedudukan utama. Kalau menemukan soal seperti ini, Sobat Pejuang Nip harus berpikir bahwa ada satu jawaban yang tidak sesuai, berarti ada 4 jawaban yang sesuai ya, 4 pilihan jawaban yang sesuai. Jadi ini akan sangat mudah ya. Cara penyelesaiannya adalah kita mengecek aja satu persatu pilihan jawabannya mana yang tidak sesuai dengan pernyataan di atas. Namun soal-soal seperti ini sering mengecoh ya. Jadi Sobat Pujang ini perlu ketahui dulu bahwa ini yang ditanyakan tuh pernyataan yang tidak sesuai, bukan pernyataan yang sesuai atau kesimpulan yang sesuai ya. Jadi ini berbeda dengan ke-9 soal di awal ya. Nah, kita cek dulu pilihan jawaban A. Semua penyanyi yang tenar tidak ada pada kedudukan utama ya. Ini kalau kita bandingkan dengan pernyataan di atas, maka ini salah. Karena di atas dikatakan bahwa semua yang ada pada kedudukan utama itu mendatangkan ketenaran. Jadi jawabannya adalah A. Sobat Pejuang ini bisa mengecek bahwa jawaban B, C, D, dan E itu sudah sesuai. Saya contohkan misalnya nih D ya. Tidak semua penyanyi namanya tenar. Jelas karena di atas ini sesuai dengan pernyataan sebagian penyanyi ada pada kedudukan utama ya. Berarti sebagian penyanyi juga tidak tenar, gitu ya. Oke, jawabannya A. Nomor 11.
Semua jenis burung dapat terbang, burung unta tidak dapat terbang. Pernyataan yang sesuai dengan pernyataan di atas adalah A. Burung unta bukan termasuk jenis burung. B. Sebagian burung dapat terbang. C. Sebagian burung unta dapat terbang. D. Jenis burung yang tidak dapat terbang adalah burung unta. E. Burung unta termasuk jenis burung. Nah, kalau soal seperti ini kita tidak bisa menggunakan strategi eliminasi karena dari pilihan jawabannya juga tidak menunjang ya untuk kita lakukan itu. Jadi cara mudahnya adalah kita membaca soal dan memahami apa maksudnya ya. Kita harus paham benar logika soalnya. Yang pertama, semua jenis burung dapat terbang. Pernyataan berikutnya, burung unta tidak dapat terbang. Otomatis pernyataan kedua ini membantah pernyataan pertama ya. Kalau misalnya tidak dapat terbang, berarti burung unta bukan merupakan jenis burung. Jadi jawaban yang benar adalah A. Nah, kalau sobat Pojok Nip masih bingung, kita mau cari tahu nih, oh benar tidak, jawabannya benar A nih. Berarti otomatis B, C, dan E salah dong. Nah, kita buktikan ya salah satu. Misalnya nih, B, sebagian burung dapat terbang. Di sini tidak ada pernyataan yang menyatakan bahwa sebagian burung dapat terbang dan itu tidak ada di narasi soal, berarti salah. C. Sebagian burung unta dapat terbang. Di atas di pernyataan kedua burung unta tidak dapat terbang, jadi salah juga ya. D. Jenis burung yang tidak dapat terbang adalah burung unta. Salah juga karena burung unta bukan merupakan jenis burung yang dimaksud ya di pernyataan pertama ya. Begitu juga dengan E. Jadi jawaban yang benar adalah A. Memang soal-soal seperti ini agak melawan logika kehidupan nyata, tetapi di logika soal kita harus sesuaikan dan memang jawabannya adalah A. Oke. 12. Jika tidak melukis, Dini menulis. Jika tidak menulis, Sinta menonton film. Pernyataan yang sesuai dengan pernyataan di atas adalah A. Dini tidak suka menonton film. B. Sinta menonton film setelah menulis. C. Dini menulis setelah melukis. D. Sinta tidak bisa melukis. Atau E. Tidak dapat ditarik kesimpulan. Nah, kalau soalnya seperti ini, maka kita bisa cek terlebih dahulu ya di pernyataannya. Ada Dini, terus ada Sinta, terus ada pernyataan melukis, menulis, dan menonton film. Nah, kalau soal seperti ini, berarti jawaban yang tepat adalah E. Tidak dapat ditarik kesimpulan. Kenapa? Karena dia menggunakan lebih dari satu pernyataan ya. Jika tidak melukis, Dini menulis. Jika tidak menulis, Sinta menonton film ya. Jadi ini kita tidak bisa menarik kesimpulannya karena memang dari kedua pernyataan ini tidak ada hubungannya ya. Yang pertama dia menggambarkan hanya Dini, kemudian yang kedua dia menggambarkan hanya Sinta ya. Kecuali soalnya seperti ini, jika tidak melukis, Dini menulis. Jika Dini tidak menulis, Sinta menonton film. Nah, itu mungkin bisa kita cari kesimpulannya, tapi ini kan tidak ada hubungan pernyataan pertama dan kedua. Jadi jawabannya adalah E. Tidak dapat ditarik kesimpulan. Bagaimana Sobat Pojok Nip? Semoga semakin paham ya. Kemudian nomor 13. Semua mahasiswa berdasi, sebagian mahasiswa berjas. Jadi, nah kalau soal seperti ini semua dan sebagian, maka jawabannya harus sebagian ya. Berarti jawaban E itu udah kita eliminasi atau kita keluarkan dari pilihan jawaban kita. Dan untuk soal-soal seperti ini berarti pernyataannya itu digabung ya. Kalau untuk kesimpulannya ya, jawabannya adalah semua dan sebagian, maka yang dipilih adalah sebagian ya. Sebagian mahasiswa yang berdasi juga menggunakan jas ya. Maka jawaban yang tepat adalah C. Sebagian mahasiswa berdasi dan berjas. Oke, kita lanjut lagi ke nomor berikutnya, nomor 14. Semua sepeda motor menggunakan premium. Sepeda motor Rudi rusak hingga harus diperbaiki di bengkel. Pernyataan yang tidak sesuai dengan pernyataan di atas adalah, ingat ya, yang tidak sesuai ya. Kita bisa cek satu persatu. A. Sepeda motor yang rusak harus diperbaiki di bengkel. B. Sepeda motor Rudi menggunakan premium. C. Sepeda motor Rudi rusak karena menggunakan premium. D. Tidak ada sepeda motor yang tidak menggunakan premium. E. Rudi harus membawa sepeda motornya ke bengkel untuk diperbaiki. Nah, kita lihat pilihan jawabannya dan kita cocokkan dengan pernyataan di atas. Kita cek satu persatu. A. Sepeda motor yang rusak harus diperbaiki di bengkel. Benar ya.
Karena sepeda motor Rudi rusak sehingga harus diperbaiki di bengkel, benar. B. Sepeda motor Rudi menggunakan premium, benar. Semua sepeda motor menggunakan premium, itu termaksud juga sepeda motor Rudi ya, kalau sesuai dengan pernyataan yang ada pada soal. C. Sepeda motor Rudi rusak karena menggunakan premium. Ini merupakan pernyataan yang tidak sesuai karena di narasi tidak dikatakan bahwa sepeda motor rusak karena premium ya. Jadi langsung saja jawabannya adalah C. Oke, nomor berikutnya 16. Semua penyanyi dangdut pandai bergoyang. Penyanyi yang bernama Arum tidak pandai bergoyang di panggung. Jadi jawabannya Arum bukan penyanyi dangdut, itu A. B. Arum adalah penyanyi pop. C. Arum adalah penyanyi amatir. D. Arum penyanyi panggung. Atau E. Arum adalah perias artis. Dan jawabannya adalah A. Kenapa A? Pada saat kita menyelesaikan soal seperti ini, kita bisa menggunakan teknik eliminasi. Kenapa? Karena ada kata yang sama ya di pernyataan pertama dan kedua, yaitu kata pandai bergoyang. Nah, karena di pernyataan pertama pandai bergoyang dan yang berikutnya itu tidak pandai bergoyang, otomatis kesimpulannya itu yang A itu dirubah menjadi negatif juga ya. Artinya tidak atau bukan penyanyi dangdut ya. Nah, di sini kita ambil pernyataan kedua yang tersisa adalah Arum. Berarti kesimpulannya Arum bukan penyanyi dangdut ya. Jawabannya adalah A. Nomor terakhir, nomor 17. Bila semua pelajar bercelana panjang dan sebagian pelajar memakai lengan panjang, kesimpulannya adalah A. Sebagian pelajar bercelana pendek. B. Semua pelajar memakai celana pendek dan berlengan panjang. C. Semua pelajar memakai celana panjang dan berlengan panjang. D. Sebagian pelajar bercelana pendek tapi tidak memakai celana panjang. E. Sebagian pelajar memakai celana panjang dan berlengan panjang. Nah, kalau ada soal seperti ini, kita tetap menggunakan prinsip di awal tadi. Kalau ada semua dan sebagian, kita ambil sebagian. Jawabannya sebagian ya. Otomatis B dan C itu kita udah keluarin dari pilihan jawabannya. Tersisa A, D atau E. Dan kita lihat nih pilihannya ya. Semua pelajar bercelana panjang dan memakai lengan panjang. Berarti ini tidak ada yang bisa kita eliminasi. Berarti cara menarik kesimpulannya adalah dengan cara menggabungkan dua pernyataan. Jawaban yang benar adalah E ya, sebagian pelajar memakai celana panjang dan berlengan panjang. Oke, sekian dan terima kasih. Itu tadi soal dan pembahasan terkait tips trik menarik kesimpulan. Semoga Sobat Pejuang Nips sekalian semakin paham, dan pesan dari kami, luangkan waktu dalam sehari minimal 2-3 jam untuk terus berlatih soal-soal persiapan CPNS untuk SKD, khususnya mengenai TIU, TWK, dan juga TKP. Untuk sesi ini Purap Official masih fokus untuk membahas soal-soal TIU, maka untuk soal-soal TWK dan TKP kemungkinan akan dibahas di minggu-minggu yang akan datang.